terjebak dalam gamenya sendiri. Han Seojin bintang 1, level 1, dikelilingi pahlawan kuat dan sistem yang ingin menyingkirkannya. Tak ada cheat, tak ada keajaiban instan, hanya otak di keberanian dan strategi. 100 lantai dungeon, dan setiap langkah salah bisa jadi akhir segalanya. Menantang sistem, memimpin pasukan, dan membalikkan nasibnya. Mari kita simak manhwa yang berjudul Pick Me Up, Infinite Gacha. Cerita dimulai di sebuah tempat misterius yang mempertemukan beberapa orang yang tidak saling mengenal satu sama lain serta nampak kebingungan. Dan mereka pun mulai memperkenalkan dirinya masing-masing. Pertama adalah Mormon Carl, dan dia adalah seorang mercenari. Carl pun bertanya kepada mereka apakah mereka tahu di manakah ini. Kedua, seorang pria tua yang bernama Laile. Dia seorang penjaga toko kayu di Edora. Laila pun juga bertanya-tanya mengapa mereka ada di sini dan dirinya tidak bisa mengingat apapun. Ketiga, seorang pemuda biasa yang bernama Grit. Dia bekerja di toko antik di Halsea. Grit juga bingung mengapa dirinya tidak ingat bisa ada di sini. Keempat, seorang perempuan yang bernama Jenna. Dia tinggal di hutan terpencil dan Jenna juga tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan terakhir, seorang pemuda yang bernama Han Silat. Dia adalah seorang petani. Han juga mengatakan hal yang demikian. Dirinya juga tidak tahu apa-apa. Dengan semua orang yang ada di sini, mereka benar-benar tidak mengetahui mengapa mereka ada di sini. Tempat apakah ini dan apakah ini? Mimpi atau dunia nyata? Dan Han mengatakan bahwa seharusnya sekarang adalah puncak musim panen. Lalu orang lain pun bertanya apakah mereka terbawa kemari karena magician. Mungkinkah mereka sedang bereksperimen? Carl yang mendengar hal ini meminta orang tersebut untuk tidak mengatakan hal bodoh seperti itu. Laila pun menyebut bahwa ada satu hal yang pasti. Mereka semua berasal dari Taoner. Mereka mungkin bisa mendapatkan petunjuk penting kalau mereka bicara satu sama lain. Lalu di saat yang sama, seorang peri pun muncul dan bertanya apa yang sedang mereka bicarakan. Master akan membuka Space Time Rip. Jadi peri itu meminta mereka bersiap untuk bertarung. Kemunculan peri ini pun mengejutkan orang-orang. Seseorang pun bertanya siapakah peri ini. Peri ini pun menyebut bahwa dirinya adalah Giselle, peri yang mengelola tempat ini. Giselle pun meminta orang-orang untuk berbaris jika tidak ingin terluka. Carl pun seketika mendekat dan bertanya apakah Giselle yang membawa semua orang kemari. Giselle pun balik bertanya mengapa mereka semua ingin tahu. Carl pun nampak tidak sabar hingga emosinya naik dan menyebut Giselle berani berpura-pura bodoh setelah menculik orang. Dirinya akan membuat Giselle membeberkan semuanya. Giselle pun hanya membuang napasnya dan mengatakan kepada Carl untuk menghentikan ini sekarang jika Carl tidak ingin mati. Namun Carl tidak menghiraukan peringatan Giselle dan telah menarik pedangnya, serta menyebut Giselle cukup sombong untuk makhluk yang berukuran kecil. Giselle pun seketika tersenyum dan mengatakan kepada Carl mengapa Carl bersikap seperti ini. Sedangkan Carl pun memasuki mode bertarung dan menekankan bahwa pertama dirinya akan mengajari Giselle tentang sopan santun. Namun tanpa Carl sadari, tiba-tiba kepalanya melayang. Dan di saat yang bersama, notifikasi menyebut bahwa Mormon Carl telah kembali ke dekapan Sang Dewi. Semangat bertarungnya akan abadi dikenang selamanya. Dan penyebab kematiannya adalah bunuh diri karena stres. Hal ini pun mengagetkan orang-orang yang berada di sekitar tempat ini. Dan Giselle sendiri sudah memperingatkan Carl untuk berhenti sebelum terlambat. Semuanya takkan jadi seperti ini kalau Carl mendengarkan dirinya. Giselle pun menegaskan semua yang mencoba menyerang dirinya akan berakhir menjadi mayat. Itu namanya adalah pertahanan diri. Dan seketika hal ini memicu kepanikan orang-orang. Mereka pun bertanya-tanya mengapa Carl tiba-tiba mati dan apa yang sudah dilakukan Giselle serta apa yang ingin Giselle inginkan dari mereka. Giselle pun seketika meminta semua orang untuk mendengarkan perintahnya. Bertarunglah dengan baik dan raih kemenangan. Cuman itu yang dirinya inginkan. Lalu tiba-tiba sebuah notifikasi muncul mengenai pembentukan party dan mengambil orang secara acak untuk bergabung. Dan seketika daftar orang dalam tim 1 pun terbentuk. Giselle pun tersenyum melihat hal ini karena Master akhirnya memulainya. Dan Giselle pun meminta semua orang untuk bersiap dan seketika membuka Space Time Rip. Dan perlahan pintu gerbang pun mulai terbuka. Giselle pun seketika memanggil anggota tim 1 yang terdiri dari Leile, Lanto, Marlin, Kelchut, dan Jackson. Dan meminta mereka melihat gerbang tersebut. Serta menyuruh mereka untuk masuk jika tidak ingin berakhir seperti Carl. Namun di saat itu, Han pun meminta Giselle untuk menunggu.
Giselle yang kesal pun bertanya mau apa lagi sekarang. Han pun menyebut bahwa dirinya juga yakin kalau Giselle ingin mendaki tower. Han meminta Giselle untuk memberitahu masternya untuk menurunkan senjata. Mereka masih bintang 1 tanpa senjata. Apakah Giselle ingin mengirim mereka untuk bunuh diri? Jenna yang mendengar hal ini pun bingung tentang apa yang dibicarakan oleh Han mengenai tower ini. Han pun mengatakan bahwa hero berharga bintang 2 baru saja mati. Tak bisakah Giselle setidaknya mengabulkan hal itu? Giselle pun memandang ke arah Carl dan memperhatikan statusnya. Giselle pun menyadari bahwa yang dikatakan Han itu benar. Dengan cepat Giselle menghubungi Master dan menyebut bahwa para hero tidak memiliki peralatan dan memohon agar kiranya memunculkan senjata untuk pertarungan yang lebih mengasyikkan. Dan seketika Master mengizinkan hal tersebut dan menyediakannya di gudang senjata dari Iron Sword, Crude Bow, dan Morning Star. Lalu Laila pun bertanya kepada Han apa yang Han ketahui tentang tempat ini. Han pun menyebut bahwa dirinya juga tidak tahu banyak karena dirinya belum lama di sini. Mendengar hal ini, Jenna pun semakin bingung dengan maksud belum lama di sini. Han pun mengatakan bahwa yang dirinya tahu adalah seseorang bisa mati kalau mereka terlalu lambat dan menyarankan kepada mereka semua untuk mulai mengambil senjata dari sini. Sebentar lagi akan dimulai. Mereka pun kembali bertanya apa maksud Han sesuatu akan dimulai. Han pun hanya mengatakan kata pertarungan dan pergi menuju gudang senjata. Mereka dari tim 1 pun mengatakan bahwa mereka tak tahu apa-apa soal bertarung. Bahkan saat bocah pun mereka tidak pernah berkelahi. Namun mereka tidak ingin memikirkan hal ini dan fokus mengambil senjata mereka masing-masing. Dan perlahan berjalan menuju gerbang. Dan di saat itu Laila pun bertanya mengapa tubuh Carl menghilang. Apakah karena pengaruh sihir? Giselle pun memintanya untuk diam dan meminta mereka untuk segera masuk ke dalam gerbang tersebut. Laila yang tidak tahu apa-apa pun mencoba memasukkan tangannya lebih dulu ke dalam gerbang dan kaget dengan sensasinya, serta bertanya-tanya apakah ini. Giselle pun agak kesal melihatnya dan meminta mereka untuk tidak perlu takut dan masuk saja ke dalamnya. Di sisi lain, Jenna yang memperhatikan Han pun bertanya-tanya. Han sedang memeriksa shield di tengah-tengah kekacauan ini. Haruskah dirinya merebut shield itu? Jenna pun seketika memberanikan diri dan bertanya kepada Han, apakah Han tahu apa yang akan terjadi? Mengapa mereka membutuhkan senjata? Di mana mereka dan siapa peri itu? Han pun menyebut Jenna terlalu banyak bertanya. Jenna hanya harus pergi ke medan perang dan membunuh semua musuh. Selebihnya Han meminta Jenna untuk mencari tahu sendiri. Dan tak berselang lama, notifikasi pun muncul dan mengatakan bahwa Marilyn telah kembali ke dekapan Sang Dewi. Han pun menyebut ini situasi yang buruk. Sedangkan Jenna pun masih bingung memproses kejadian ini. Dan tak berselang lama, kejadian Marilyn juga diikuti oleh Lanto, Kelkut, dan Jackson. Han pun bertanya-tanya apakah karena mereka bintang 1. Jenna pun kembali bertanya apakah terjadi sesuatu. Namun Han meminta Jenna untuk diam dan notifikasi terakhir Laila juga menyusul rekan 1 timnya. Dengan ini tim 1 telah disapu bersih. Giselle pun sangat kesal dengan hal ini dan menyebut tim 1 tidak berguna karena disapu bersih di lantai pertama. Kemudian pembentukan tim pun kembali terjadi di mana Han, Jenna, Dazil, Grit, dan Gale menjadi 1 tim. Dan Giselle pun meminta mereka untuk segera masuk. Han pun mengajak mereka untuk segera masuk karena sekarang adalah giliran tim mereka. Sedangkan Jenna masih bertanya-tanya mengapa orang-orang yang pergi sebelumnya belum kembali. Lalu tiba-tiba Gale pun mendekati Giselle dan berkata bahwa dirinya tak bisa berjalan lagi karena penyakit artritisnya. Gale pun memohon agar dirinya tidak diikut sertakan. Namun Jenna menyebut bahwa barusan Gale berjalan dan baik-baik saja. Namun Gale mengatakan bahwa sekarang tiba-tiba sakit. Giselle pun menyebut Gale bodoh. Jenna yang melihat Han terus berjalan seketika menarik Gale untuk masuk karena mereka harus mencobanya dan selamat bersama-sama. Gale pun berusaha untuk menghindari ini, namun Giselle meminta Gale untuk diam dan pergi masuk. Dazil pun bertanya apa yang Giselle harapkan dari mereka. Grit juga mengatakan hal yang demikian, dirinya bahkan belum pernah pegang tombak sebelumnya. Dan seketika mereka pun melewati gerbang tersebut. Setelah melewati gerbang, mereka bertemu dengan gerbang yang lainnya. Mereka pun bertanya-tanya tempat apakah ini? Apakah ini semacam kuil? Lalu mereka pun memperhatikan sebuah tulisan yang ada di dinding. Dan itu adalah misi mereka, di mana mereka diminta untuk mengumpulkan berbagai material langka dari dungeon utama. Lantai mereka saat ini adalah lantai pertama, dan gerbang akan segera terbuka. Han pun meminta semua orang untuk tidak lengah, karena ini sudah dimulai, dan seketika mereka pun berpindah tempat. Dan kini mereka tiba di sebuah padang rumput yang luas.
Dajjal pun bertanya tempat apakah ini, dan di saat yang sama sekelompok goblin terlihat dari kejauhan. Dan misi pertama mereka adalah penaklukan, membunuh semua musuh. Han pun mengatakan bahwa mereka berada di medan pertempuran. Dirinya sudah melihatnya sebelumnya. Seseorang akan mati jika tidak bertarung, maka Han meminta mereka untuk fokus. Namun nyatanya mereka malah berbalik pergi hendak kabur dan melepaskan senjata mereka. Jenna yang melihat Gale kabur pun bertanya, bukankah Gale tadi menderita sakit arthritis? Namun Gale bilang dirinya tiba-tiba sembuh. Dan karena perasaan takutnya muncul, semua status mereka berkurang sebanyak 30%. Namun saat mereka terus berlari, nyatanya ada sebuah dinding yang menghalangi jalan mereka. Mereka pun bertanya-tanya mengapa mereka tidak bisa keluar dari sini, dan memohon agar bisa keluar dari sini. Dan Gale kembali membuat alasan bahwa dirinya ingin berak. Gale pun terus memukul dinding itu dan meminta seseorang untuk menghilangkannya. Han yang melihat hal ini menyebut bahwa mereka benar-benar tidak berguna. Jenna pun saat itu bertanya kepada Han apakah mereka bisa keluar kalau mengalahkan semua goblin ini. Han pun tidak menjawab hal ini dan bertanya apakah Jenna tahu cara memakai busur panah. Jenna pun menyebut bahwa ayahnya adalah seorang pemburu. Han pun mengatakan bahwa dirinya akan bertarung jarak dekat dengan mereka, sedangkan Jenna tembak dari belakang. Jenna pun mengerti. Lalu Jenna pun menanyakan soal mereka bertiga. Han pun meminta Jenna untuk tidak memikirkan mereka. Mereka adalah sampah yang tak berguna. Dan tak berselang lama, para goblin pun maju. Menurut Han, sebenarnya dirinya juga tak pernah mengayunkan senjata sebelumnya, atau shield sekalipun. Nama dirinya adalah Han Silat, namun aslinya adalah Han Seojin. Han merasa bahwa dirinya berakhir terhisap ke dalam game RNG yang payah. Pick Me Up adalah sebuah game mobile yang dipublikasikan oleh studio game Mobius Corporation. Tujuan dari game ini adalah untuk raid ke tower berlevel 100, membantu hero dengan memproduksi material dan membangun base camp. Seseorang harus menyelesaikan tower menggunakan taktik serta strategi. Baru saja kemarin dirinya hidup dengan normal. Dan di saat itu Han memainkan game ini, dan game ini memunculkan sebuah event. Peringkat hero dimulai dari bintang 1 sampai bintang 7, dan dirinya benar-benar orang yang sial. Bahkan setelah menghabiskan ribuan full gratisan, dirinya belum pernah mendapatkan hero bintang 5 ke atas. Peluang drop box of fate reversal di dungeon sangat kecil. Padahal itu sesuatu yang dibutuhkan untuk membuat hero bintang 7. Tak ada alasan bagi Han untuk tidak ikut serta. Pick Me Up berbeda dari game lainnya yang memiliki pelatihan karakter dan memiliki peraturan yang hardcore. Tak peduli seberapa banyak kepedulian atau cinta yang seseorang kerahkan pada karakternya. Ketika mereka mati, maka mereka tidak dapat kembali lagi. Yang berarti tak peduli mau mereka bintang 1 atau bintang 6. Itu akan berakhir apabila mereka mati. Memantau dungeon menggunakan tim yang siap dibuang itu adalah sebuah keharusan. Lalu, sebuah advent dungeon akan terbuka, dan tanda peringatan di dalam game pun muncul. Dan seketika semua orang di tim 38 merasakan ketakutan hingga membuat status semua hero berkurang 30%. Han yang menyaksikan ini bertanya-tanya mengenai apa yang mereka takutkan. Lalu seorang hero bintang 6 yang bernama Diora menyarankan untuk menyerah. Han pun tidak terlalu peduli dengan hal ini, dirinya hanya ingin melihat pola bosnya. Dan kembali Diora merasa panik, dan di saat itu Han pun memperhatikan seseorang yang memiliki level 999. Han pun bertanya-tanya apa itu, apakah itu bug. Han pun menyebut bahwa itu pasti kesalahan sistem. Mereka dibantai bahkan sebelum mereka bisa melihat polanya. Dirinya tidak mendapatkan apa-apa, namun sosok di dalam game pun kini menatap Han dan mengatakan bahwa sosok ini menemukannya. Han yang merasa ditatap merasakan sesuatu dan bertanya-tanya apakah ini? Apakah ini salah satu polanya? Game seharusnya sudah selesai, namun di saat itu Han mengalami fenomena aneh. Tiba-tiba Han tidak bisa melihat apa-apa dan sebuah notif pun muncul dan meminta Han untuk membuat akun baru. Han pun masih bingung waktu itu memproses apa yang telah terjadi kepada dirinya. Dan tiba-tiba sebuah menu muncul dan meminta Han untuk menentukan namanya. Dan seketika sebuah nama muncul secara otomatis dengan kata whatever. Han pun mengira bahwa itu mungkin maksudnya adalah whatever. Dan seketika nama itu terkonfirmasi. Han sendiri pun bingung karena bukan dirinya yang menekan tombol itu. Dan notifikasi pun mengucapkan selamat kepada whatever karena bergabung di dunia Pick Me Up. Dan kembali sistem meminta konfirmasi Han apakah ingin memainkan tutorial. Setelah selesai, Han akan menerima sebuah set reward. Dan seketika Han dipindahkan ke sebuah tempat. Di sebuah desa kecil di wilayah Haim. Di tempat ini ada seorang anak yang bernama Han Silat.
Han pun seketika bingung apa yang telah terjadi. Sistem kembali memberitahu bahwa ini adalah tanah yang menghubungkan antara manusia dan bukan manusia. Musuh yang tidak diketahui telah menginvasi benua ini dari kedamaian. Jika Han ingin menyelamatkan dunia, maka pencetlah. Akan ada banyak sekali hero yang bersama Han. Kemudian tak berselang lama, sebuah notif mengenai tutorial misi muncul, yaitu kalahkan goblin yang telah menginvasi desa ini. Han pun bertanya-tanya pesan apakah ini, dan di saat yang sama seekor goblin pun muncul. Han pun dihadapkan dengan sebuah ketakutan dan bertanya-tanya apakah ini nyata. Namun tak butuh waktu lama untuk Han menyadari bahwa ini memang sebuah kenyataan. Han menyadari bahwa ini memang sebuah kenyataan dan melawan balik goblin tersebut. Hingga Han pun mengerahkan semua tenaganya dan berhasil memojokkan goblin tersebut hingga berhasil mengalahkannya. Hingga notifikasi mengenai misi telah diselesaikan. Han pun kembali bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, apakah ini di dalam game atau semacamnya. Namun di saat itu Han pun dihadapkan dengan sebuah pemandangan yang tidak asing baginya. Dan Han nyatanya berada di dalam game Pick Me Up. Lalu notifikasi kembali mengatakan kepada Han, sebelum melanjutkan ke step berikutnya, Han diminta untuk melakukan full untuk seorang rekan. Han bisa menyentuh tab summon pada menunya. Pelayanan khusus untuk pertama kalinya memberikan 500 gems yang dibutuhkan untuk satu premium summon. Han pun berteriak dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dan di saat itu, sebuah gerbang pun terbuka. Dan Han mendapatkan sebuah summon super rare, yaitu memperoleh hero Sei bintang 4. Han pun kaget dan bertanya apa yang barusan itu adalah summon. Dan apakah itu berarti dirinya juga disummon seperti itu. Sebagai hero yang disummon oleh seorang user di Pick Me Up. Lalu Sei pun menyebut bahwa dirinya telah disummon dan bertanya siapakah Han. Han pun menyebut bahwa dirinya adalah Han Seojin. Sei pun juga mengenalkan dirinya bahwa dirinya adalah Sei Redasteri, seorang knight. Lalu sistem mengajak Han untuk mencoba membuat sebuah tim bersama hero. Han pun diminta menarik dan melepaskan hero melalui sistem draft dan bentuk formasi tim. Dan buatlah sebuah tim yang unik. Dan seketika Han dan Sei pun membentuk sebuah tim. Kemudian Han pun kembali dilempar ke sebuah dungeon untuk melakukan pertarungan. Di saat itu Sei pun bertanya apakah Han pemula. Han tidak mempunyai dasar bertarung. Han pun mengatakan bahwa ini pertama kali buat dirinya. Menurut Han, ini tidak seperti dirinya yang belum pernah memegang pedang sebelumnya. Hero bintang 4 Sei mengalahkan 5 goblin dalam sekejap. Perbedaan kemampuan mereka sangat jauh karena mereka terpaut 3 bintang. Han tidak bisa mengeluh soal ini. Tapi masalahnya adalah apa yang terjadi selanjutnya. Lalu sistem menyebut bahwa sang hero telah secara heroik menyelesaikan pertarungan mereka. Dan di saat itu notifikasi menyebut bahwa ada cara untuk memperkuat hero. Sintesis telah terbuka. Dan sistem pun meminta Han untuk menyentuh tab sintesis pada menu. Han pun mulai panik, dengan ini dirinya akan celaka. Di saat itu Yisel pun muncul dan menegur Han yang tidak bergerak. Dan memberitahu Han bahwa Master sedang menunggu. Han pun menatap dengan dingin kepada Yisel dan menyebut namanya. Hal ini pun membuat Yisel kaget dan bertanya-tanya bagaimana Han bisa tahu namanya. Dalam pikiran Han, tentu dirinya mengetahui, karena dirinya sudah sering bermain game Pick Me Up. Yisel pun segera memeriksanya dan bingung dengan nama Han Seojin. Bukankah ini Han Silat? Yisel pun bertanya mengapa Han berbeda dari gambar. Han Silat yang lahir di Taoner di Semenanjung Hem tidak terlihat seperti ini. Han pun terlihat kesal mendengarnya dan menyebut bahwa dirinya adalah Han Seojin lahir di Seoul dan meminta Yisel untuk mengembalikan dirinya saat dirinya masih berbicara baik-baik. Yisel pun bertanya apakah Han datang dari bumi. Yisel pun sangat kaget mengetahui hal ini dan bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Yisel pun meminta Han untuk masuk ke ruang sintesis, namun Han menolak dengan keras karena dirinya tidak mau mati. Yisel pun menyebut bahwa Han tidak akan mati, Han hanya akan disintesis. Hingga pada akhirnya Han dipaksa untuk masuk. Sei pun menyebut bahwa Han sangat berisik dan seketika proses sintesis pun dimulai dan ini mengagetkan Han. Tubuhnya mulai mengeluarkan sebuah aura. Menurut Han, sintesis memperkuat dengan menggabungkan dua hero bersamaan. Salah satu hero akan dijadikan tumbal untuk meningkatkan status hero lainnya. Ketika itu terjadi, salah satu hero akan hancur. Permasalahannya adalah Han merupakan 1 bintang, sedangkan Sei adalah bintang 4 knight. Player normal takkan punya alasan untuk menyelamatkan dirinya dengan sengaja dan membunuh Sei. Han pun bertanya-tanya apakah begini caranya dia akan mati. Siapa juga yang akan mensintesis bintang 4 ke bintang 1. Dan setelahnya sintesis pun berhasil. Dan ini mengagetkan Han. Dirinya masih utuh, sedangkan Sei perlahan mulai menghilang menjadi cahaya. Han pun bertanya mengapa Sei menghilang. Ini bahkan tidak masuk akal. Sei itu bintang 4 sedangkan dirinya bintang 1.
Sei pun mengatakan bahwa dirinya tidak dipilih, itulah alasannya. Dan Sei pun menyerahkan semuanya kepada Han dan seketika Sei menghilang. Han pun kini merasa bahwa sekarang dirinya sudah tidak tahu lagi, kembali ke waktu sekarang. Dan di saat ini, Grid pun telah kembali ke pelukan sang Dewi. Han pun meminta rekan-rekannya untuk tidak lengah. Jika lengah, mereka akan mati. Jenna pun menyebut bahwa mereka harus bertarung, monsternya mengincar mereka. Menurut Han, yang terpenting dirinya selamat. Cara untuk sintesis hero adalah dengan menarik dan melepas. Itu dilakukan dengan cara menarik hero tumbal ke hero lainnya. Han pun beruntung, dan Sei berakhir mati karena kesalahan bodoh dari Master. Seperti yang diharapkan dari game gila RNG ini. Lalu Han pun bertanya bagaimana dengan dua sisanya. Jenna pun menyebut bahwa dirinya yang mengurus salah satunya. Namun bagaimana dengan yang lainnya? Han pun meminta Jenna untuk memikirkan soal itu nanti dan meminta Jenna untuk kesini membantunya. Dan nyatanya di saat itu Han pun terkena sebuah serangan. Han pun merasa bahwa dirinya tahu bagaimana dirinya bisa berada di Pick Me Up. Tapi Han tahu satu hal, bahwa dirinya, Han Seojin, telah disummon sebagai hero bintang 1 dengan nama Han Silat. Dan di saat itu, Han pun membalas serangan Goblin tersebut. Menurut Han, tepat sebelum dirinya memasuki dunia ini, monster bug berlevel 999 tertawa. Han yakin jajingan itu yang menarik dirinya ke sini. Dia berurusan dengan orang yang salah. Setelahnya, Han dan Jenna pun berhasil mengalahkan sebuah goblin. Jenna pun bertanya soal lengan Han yang terluka. Namun Han mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Han pun berpikir bahwa player tidak banyak bicara ketika pertarungan biasa terjadi. Itu dikarenakan kebanyakan pertarungan dilakukan secara otomatis oleh hero. Meski begitu, game ini meledak dan memiliki player base sampai 100 juta pengguna. Alasannya adalah karena seseorang dapat memantau dunia ini seperti seorang dewa. Han pun menatap ke atas langit dan bertanya kepada orang yang saat ini sedang menatapnya dari balik layar. Apakah ini seru? Dirinya juga dulu seorang pengguna yang senang bermain Pick Me Up, membuat item, strategi, taktik, mengasah hero, serta mengungkap elemen tersembunyi. Bahkan meski dirinya memanggil game ini sampah, dirinya tetap tidak boleh menyerah. Peringkat kelima di dunia, Loki, master di antara master. Lihatlah dirinya bertahan hidup sampai akhir. Dan notifikasi pun mengatakan bahwa misi selesai. Jenna telah naik level dan mendapatkan hadiah penyelesaian. Hari berikutnya, Han pun mulai berlatih untuk memperkuat tubuhnya. Han pun bertekad bahwa dirinya harus menyelesaikannya. Sekarang bukan waktunya untuk bersikap seperti bocah. Dirinya saat ini ada di dalam game Pick Me Up. Han dilahirkan kembali dan dipanggil ke sini menjadi seorang hero bintang 1. Menurut Han, ada dua macam cara bagi hero untuk mati. Pertama, mati dalam pertarungan, dan kedua adalah sintesis. Dan dirinya masih bintang 1. Hero bintang 1 itu tidak ada artinya dalam Pick Me Up. Hanya seperti suatu tambahan yang tidak berguna. Dengan status yang menyedihkan ditambah peningkatannya, nilainya sangat rendah. Dirinya tidak akan bisa lari dari ancaman terkena sintesis. Dan saat ini Han berada di level 5, kelas Novice dengan rata-rata nilai atribut 15 poin dan tidak mempunyai sebuah skill. Han pun merasa bahwa dirinya harus menjadi lebih kuat, bertahan, balas dendam, lalu kembali. Mustahil untuk mengalahkan mereka jika dirinya tidak bertambah kuat. Han menyadari bahwa dirinya tidak tahu bagaimana perkembangan ke depannya dari titik ini. Jika Han tidak bisa beradaptasi, maka dirinya akan mati. Jika dirinya tidak bisa menerimanya, maka Han akan dilahap. Hal ini membuatnya teringat akan wajib militer dulu. Mempunyai fisik yang kuat itu belum cukup. Han juga mengubah mentalitasnya. Dirinya tidak akan bisa bertahan kalau Han jadi seorang yang mudah gugup. Dulu ketika masih muda, Han bisa bertahan hidup sendiri. Han pun akan terus mengingat hal itu. Meskipun tidak ada orang tua atau siapapun yang melindungi dirinya, Han akan tetap bertahan. Kemudian Jenna pun datang dan bertanya apa yang sedang Han lakukan. Han pun menyebut bahwa dirinya sedang berlatih agar bisa membunuh monster. Dan bertanya mengapa Jenna bertanya. Jenna pun bingung mengapa Han sangat kasar. Dirinya datang ke sini untuk menemui Han. Dirinya memikirkan tentang sesuatu semalam. Tentang apa yang harus dirinya lakukan mulai dari sekarang. Jenna menyadari bahwa mereka tidak akan bisa pergi dari sini. Karena ayahnya dulu adalah seorang hunter. Menembakkan panah di waktu yang luang adalah hobinya. Dirinya tidak mau menjadi beban. Jenna juga berpikir kalau situasinya tidak akan berubah kalau dirinya menangis dan tidak melakukan apa-apa. Jenna pun bertanya, Han pasti tahu cara bertahan hidup di sini. Han pun seketika bertanya, apakah kemarin adalah pengalaman pertama Jenna dalam pertempuran? Jenna pun membenarkan hal tersebut. Selama ini dirinya tidak pernah pergi dari rumah.
Han pun bertanya seberapa baiknya Jenna dalam memanah. Jenna pun hanya menyebut bahwa dirinya lumayan jago. Han pun seketika memperhatikan Jenna yang saat ini sudah berada di level 2 dengan rata-rata atribut 11 poin, serta memiliki skill yaitu Beginner Archery level 1. Han pun bertanya-tanya apakah Jenny meningkatkan statusnya sebesar 4 poin setelah hari kemarin. Jika memang begitu, peningkatan nilai miliknya termasuk rendah. Tapi dia mempunyai skill yang berguna selain menjadi seorang hero bintang 1. Walaupun Jenna masih ceroboh, karena kemarin adalah pengalaman pertempuran pertamanya, dia mampu membunuh goblin dengan bidikannya. Jenna tidak terlihat putus asa dan mengetahui bahwa dengan jelas apa yang harus dilakukan ke depannya. Jenna seperti sebongkah batu permata. Lalu Han pun mengatakan bahwa dirinya setuju dan membantu Jenna. Jenna pun mengeluarkan tangannya dan mengatakan bahwa ayahnya dulu mengatakan jika dirinya ingin bertahan, dirinya harus memilih orang yang benar untuk diikuti. Dia benar-benar ayah yang baik. Jenna pun meminta Han untuk menjaga dirinya. Dan di saat yang sama, sebuah notifikasi mengatakan bahwa Jenna merasakan niat baik terhadap Han. Dengan ini bonus pertemanan sudah berhasil dibuat. Kemudian Han pun mencoba memanggil Ysel, apakah Ysel ada di sini. Ysel pun marah mendengar hal ini dan bertanya jam berapakah ini. Dirinya sedang sibuk. Han pun menyebut bahwa Ysel muncul begitu cepat untuk seseorang yang sedang sibuk. Ysel pun menyebut tidak perlu, mau berapa kali pun Han bertanya. Dirinya tidak akan memberitahu apapun. Jika Han memang penasaran, maka pancatlah tower ini. Jawabannya ada di tower. Han pun seketika bertanya apakah hanya dirinya seorang yang bisa melihat layar status di atas kepala Ysel. Ysel pun seketika terdiam dan panik serta bertanya apa yang sedang Han bicarakan. Dirinya tidak tahu Han sedang membicarakan apa. Han pun menyebut bahwa dirinya bisa melihatnya dengan jelas dan tulisannya itu mengatakan level 257. Ysel pun mengatakan bahwa dirinya rasa Han memang bisa melihatnya. Apakah mungkin karena keberadaan Han yang membingungkan? Dan di saat itu Ysel pun sampai keceplosan akan sesuatu yang rahasia. Beruntung Ysel bisa menahannya. Han pun menilai bahwa dirinya lagi semakin yakin setelah melihat reaksinya. Hanya dirinya yang bisa melihat pesan game dan juga melihat pesan dari Master. Lalu Han pun bertanya apa yang akan terjadi pada mereka kalau Master meninggalkan gamenya. Ysel pun meminta mereka untuk berdoa agar mereka tidak keluar. Menurut Han, kejadian yang terjadi pada user whatever mencoba untuk mensintesis dirinya dan saya bukanlah kejadian yang tidak disengaja. Hero bintang 4 berakhir disintesis dengan bintang 1. Peluang hero bintang 4 muncul dari free summon itu sebesar 1%. Keberuntungan mereka terbuang sia-sia karena sudah salah input. Pick Me Up juga terhubung langsung dengan ponsel, jadi seseorang tidak bisa meresetnya. Setelah memulai gamenya, sudah 1 minggu sejak mereka masuk. Lalu Han pun bertanya lagi apakah waktu di sini berbeda dengan waktu di bumi. Ysel pun nampak kesal dan meminta Han berhenti bertanya. Dirinya tidak akan menjawabnya. Mendengar hal ini, Han pun menyimpulkan bahwa maksud Ysel waktu di sini memang berbeda. Han pun berterima kasih atas informasinya dari Ysel. Dirinya menantikan informasi yang lainnya juga. Ysel pun sangat kesal dengan hal ini dan menyebut Han sebagai sampah bintang 1. Menurut Han, Ysel tidak akan bisa menyentuhnya. Dia hanya dapat ikut campur ketika harus mempertahankan diri atau ketika sang hero menolak perintah dari Master. Dirinya harus mengumpulkan aturan-aturan di sini satu persatu. Jika Han tidak bisa beradaptasi di sini, maka Han akan mati. Itulah hukum yang berlaku di dunia ini. Lalu Jenna pun bertanya soal apa yang Han dan Ysel bicarakan. Namun Han tidak menjawab hal ini dan mengatakan bahwa mereka harus menyelesaikan tower sampai lantai 100. Sebuah eksistensi bernama Master dapat memberikan perintah melalui Ysel. Mereka harus mengikutinya dan menyelesaikan misinya. Ketika dirinya sudah berhasil sampai lantai 100, seharusnya mereka akan dibebaskan. Mendengar hal ini, Jenna pun dapat menyimpulkan bahwa itu artinya mereka harus melawan monster secara terus-menerus. Han pun membenarkan hal tersebut, itulah mengapa mereka harus berlatih. Mereka harus menjadi lebih kuat. Jenna pun kembali bertanya apakah itu memungkinkan jika hanya mereka berdua saja. Han pun menyebut bahwa Master bisa menggunakan uang untuk mensummon orang seperti mereka. Mereka pasti akan mensummon banyak orang. Dalam pikiran Han, keputusan mereka di sini akan menentukan kelangsungan hidup mereka. Tapi pada akhirnya hidup mereka bergantung pada pilihan Master. Lalu, setelah berlatih selama sehari,
Han menemukan aturan yang menarik dari dunia ini. Makanan dan kebutuhan akan selalu diberikan di hari berikutnya. Dan jika Han memikirkan tentang sesuatu yang dirinya inginkan, maka itu akan muncul di kemudian hari, di dalam laci atau lemari. Yang jelas sesuatu seperti senjata api tidak akan muncul, dan juga ada aturan yang berbeda dari mendapatkan hasil dari latihan. Hal yang tidak akan dirinya pahami ketika bermain Pick Me Up dulu. Jadi masuk akal sekarang. Ada banyak hero yang mempunyai peringkat yang sama tapi memiliki kemampuan bertarung yang berbeda. Ada satu poin umum, mereka tidak malas ketika harus berlatih. Latihan tidak akan meningkatkan status atau levelnya, tapi dengan latihan bisa memberinya skill atau mengasah kemampuannya. Dan Han pun memang tidak menyadari hal itu dari awal. Dan Han rasa mereka itu bukanlah AI. Jika mereka adalah master yang berkemampuan hebat, mereka pasti akan langsung membagi hero utama mereka menjadi 3 kategori. Yang pertama, mental. Master tidak akan melihat hero yang dengan mudahnya jatuh dalam kepanikan. Kedua, skill. Hero peringkat tinggi sudah dibekali skill, dan kebanyakan hero peringkat rendah memiliki talent yang masih tersembunyi dan menunggu master membukanya. Ketiga, fisik. Hal itulah yang sedang Han usahakan sekarang. Dan dengan itu sudah 3 hari sejak dirinya memulai latihan. Dan kembali sebuah notifikasi mengucapkan selamat datang ke Pick Me Up. The Master bergabung ke dalam game. Di saat itu Han yang melihat jendela status mengetahui bahwa dirinya mendapat 2 skill dari latihannya kemarin. Dirinya sudah melakukan apa yang dirinya bisa. Lalu Han pun meminta Zena untuk bersiap karena Master sudah di sini. Zena pun nampak kaget mendengarnya. Lalu notifikasi kembali mengatakan bahwa Master memulai summoning. Master pun menantikan hero apa yang akan muncul. Han pun mengatakan bahwa Master akan mensummon hero baru. Sebuah tim bisa diisi oleh 5 orang. Jadi Master pasti akan melakukan pull sebanyak 3 kali. Dan seketika sistem menyebut Master Whatever berhasil mendapatkan hero bintang 1, Eren, Toby, dan Yelson. Lalu mereka yang dipanggil pun bingung dan bertanya-tanya di manakah ini, dan apa yang terjadi. Lalu Zena pun dengan cepat memberitahu mereka untuk segera bersiap melakukan pertempuran. Mereka akan menjelaskannya setelah mereka ke tempat yang aman. Lalu salah seorang pun bertanya bersiap untuk pertempuran apa dan siapa mereka. Lalu Ysel pun kembali membuka Space Time Rip. Dan kini Aaron, Toby, dan Yelson bergabung dalam tim. Sedangkan Han pun meminta Zena untuk cepat mengambil senjatanya sebelum terlambat. Han pun menyadari karena sebelumnya semua orang mati bersama dengan senjata mereka. Mereka jadi tidak punya senjata lagi. Kemudian Ysel pun memanggil orang-orang yang baru disummon. Sedangkan mereka pun kini dalam kondisi panik dan bertanya dari manakah asal Ysel dan meminta Ysel mengembalikan mereka. Zena pun seketika meminta mereka untuk berhenti berdebat dengan Ysel karena membuang-buang waktu. Lalu orang itu pun bertanya apakah mereka bersekongkol atau mungkin merekalah dalangnya. Zena pun tidak membenarkan hal tersebut. Dirinya juga terpanggil ke sini. Han pun meminta Zena untuk membiarkan mereka. Mereka pasti akan menyadarinya beberapa menit lagi. Seketika mereka pun kembali berdebat dengan Ysel. Ysel yang kesal pun bertanya apakah mereka tidak ingin masuk. Zena pun bertanya apakah mereka akan mati. Han pun menyebut bahwa yang terpenting mereka tidak mendaratkan tangannya pada Ysel. Hingga pada akhirnya mereka pun terjatuh akibat amarah Ysel. Ysel pun meminta mereka untuk mendengarkannya baik-baik dan seketika mereka pun memasuki gerbang tersebut. Dan Ysel pun meminta mereka untuk bersenang-senang. Lalu mereka pun kini berada di lantai 2 dan misi mereka adalah mengalahkan semua musuh. Mereka yang baru mengalami hal ini pun bertanya-tanya di manakah ini. Namun Han tidak menghiraukan mereka dan fokus pada Zena. Dan bertanya apakah Zena sudah siap. Dan saat ini di depan mereka ada monster goblin level 3 dan Flying Wolves level 4. Dihadapkan dengan situasi ini, Eren, Toby, dan Yelson jatuh dalam ketakutan sehingga semua status mereka diturunkan sebesar 30%. Sedangkan Zena juga mengalami hal yang sama. Han pun bertanya apakah Zena ketakutan dan seketika Han menegur Zena apakah Zena salah makan pagi ini. Dan hal ini pun mengagetkan Zena. Zena pun meminta Han untuk tidak menakut-nakutinya. Han pun meminta Zena untuk mengurus kedua goblin itu dan dirinya akan melawan para serigala. Dan di saat yang sama status Zena berubah bahwa Zena sudah tidak jatuh dalam ketakutan. Han pun bersyukur bahwa Zena hanya sedikit ketakutan. Dibandingkan dengannya, orang-orang baru itu sungguh tidak ada harapan. Tak lama berselang para monster pun datang. Han pun segera merespon serangan para monster. Dan dengan sekali ayunan Han berhasil menjatuhkan satu serigala. Han pun bertanya-tanya apakah serigala ini masih hidup. Han pun menduga bahwa senjata ini sampah. Namun Han merasa masih bisa mengusahakannya dan memutar pedangnya hingga membelah serigala tersebut. Di saat Han berhasil menjatuhkan satu serigala,
Serigala satunya memberikan serangan dadakan, namun Han bisa merespons serangan ini dan memblokirnya. Di saat itu, Han pun mencoba mengayunkan senjatanya, akan tetapi serangan pertama dapat dihindari. Dan nyatanya, serangan Han tidak berhenti sampai di situ dan seketika mengayunkan senjatanya kembali hingga mengenai serigala tersebut. Lalu di saat itu, Han pun segera mengalihkan pandangannya dan bertanya mengenai para goblin, dan nyatanya para goblin juga bisa diatasi dengan baik. Han pun mengatakan bahwa Jaina mengubah mereka menjadi samsak tinju, dan bertanya berapa banyak anak panah yang Jaina tembakkan. Han pun meminta Jaina untuk berhenti menembakkannya karena mereka sudah mati. Dan seketika sistem menyebut bahwa misi sudah selesai dan mendapatkan hadiah penyelesaian. Dan mereka pun keluar dari dungeon tersebut. Namun nyatanya tiba-tiba notifikasi menyebut bahwa mereka sedang naik ke lantai 3. Jaina pun seketika bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Han pun menyebut bahwa ini sama saat seperti mereka naik ke lantai 2. Mereka sedang dikirim ke lantai 3. Menurut Han, jika Master bergerak gegabah, maka dia pasti akan langsung menyuruh mereka naik ke lantai 3. Tapi jika itu dilakukan, maka orang-orang baru itu pasti akan mati. Han pun bertanya-tanya apa keputusan Master saat ini. Apakah mau langsung ke lantai 3? Dan nyatanya notifikasi menyebut bahwa Master telah log out. Lalu Yesel pun mengatakan bahwa dirinya sangat capek. Han pun segera merespon hal ini dan menyebut bahwa yang kerja itu adalah mereka. Tapi mengapa yang capek malah Yesel? Dalam pikiran Han, dirinya bertanya-tanya apakah Master mau menaiki satu lantai setiap harinya. Jika waktu di sini berjalan 3 kali lebih lambat ketimbang waktu di waiting room, maka mereka akan login 3 hari lagi. Kemudian Han pun memperhatikan jendela statusnya yang kini naik level. Menurut Han, intelijennya menurun sebanyak 1 angka, tapi strength-nya naik 2 angka. Status General Growth Han masih 4 poin, tapi efisiensi naik levelnya telah bertambah. Mungkin itu adalah bukti bahwa fisiknya sudah berkembang. Sang Master juga tidak terburu-buru. Jika dirinya terjebak seperti apa yang menimpanya di lantai 1, maka semuanya akan terkena bahaya. Lalu di sisi lain, orang-orang baru pun bertanya kepada Jaina mengapa mereka perlu bertarung, dan di manakah mereka, dan mengapa ada monster seperti itu. Melihat hal ini, Han pun menilai bahwa hero bintang 1 hanyalah orang-orang biasa, orang-orang yang hidup jauh dari medan perang. Han rasa dirinya paham mengapa hero bintang 1 disebut sampah. Carl, hero bintang 2, bilang kalau dia adalah seorang mercenary. Apakah itu artinya profesi yang berfokus pada pertempuran? Akan bisa disummon di level bintang yang lebih tinggi. Mercenary kelas tinggi tidak akan panik semudah itu. Jika Han melempar mercenary 1 bintang yang baru saja disummon ke medan perang, mereka pasti akan terjatuh ke situasi panik atau ketakutan. Namun hal tersebut tidak terjadi ke mercenary bintang 3 ke atas. Mereka akan langsung terjun ke medan perang. Apakah mereka disummon dengan berbekal pengetahuan? Apa mereka tahu tujuan mereka bertempur? Han rasa dia tahu, mengingat siksanya itu. Dirinya yakin dia pasti tahu. Kemudian Jaina pun tidak bisa mempercayai hal ini dan bertanya kepada Han, apakah Han mau membantunya? Han pun bertanya mengapa Jaina harus mengurusi sampah seperti mereka. Jaina pun menyebut bahwa mereka harus membujuk mereka dan menjadikan mereka rekan satu tim, daripada terus begini. Han pun merasa itu tidak perlu, mereka akan mati sebentar lagi. Han pun yakin mereka bukannya akan terbunuh dalam pertempuran. Jika mereka terus seperti ini, maka mereka akan menghilang. Han pun mengatakan kepada Jaina bahwa Jaina dan dirinya akan bertempur bersama lagi di pertempuran selanjutnya, dan meminta Jaina melupakan mereka. Lalu salah seorang dari mereka datang dan ingin bertanya sesuatu kepada Han, namun Han memalingkan wajahnya dan meminta orang itu untuk menyimpan pertanyaannya, karena dia hanya mengganggu. Orang tersebut pun seketika marah dan mencengkram baju Han. Han pun tanpa basa-basi seketika memukul orang tersebut. Han pun mengatakan bahwa mereka semua bersembunyi di belakang sementara mereka meluncurkan segalanya di luar sana. Orang itu pun menyebut bahwa dirinya tidak seperti itu dan seketika Han pun meninggalkan orang itu. Han pun mengatakan bahwa dirinya sudah membantu Jaina. Jaina pun tertawa menanggapi hal ini. Kemudian latihan pun terus berlanjut sampai hari berikutnya. Setelah latihan dasar, mereka berlatih memegang senjata. Meski Han menyebut begitu, isinya hanyalah mengayunkan pedang, sedangkan Jaina menembakkan anak panahnya. Dan di saat itu, skill Beginner Swordsmanship dan Beginner Shield Profession milik Han naik menjadi level 2. Namun ketiga orang baru itu tidak datang ke area latihan. Mereka berkeliling mencari jalan keluar sembari mengatakan kalau mereka akan meninggalkan tempat ini. Tapi tentu saja tidak ada yang namanya jalan keluar dari sini. Lalu Jaina pun saat ini berlatih saat mereka harus bekerja sama hingga panah Jaina mengenai Han. Jaina pun seketika bertanya apakah Han baik-baik saja.
Han pun meminta Jenna untuk tidak khawatir tentang ini, serta meminta Jenna untuk berhenti berpikir kalau hukum alam di sini sama dengan hukum tempat asalnya. Di sini luka akan pulih dengan sangat cepat. Dan di saat yang sama Han pun mendapat skill dengan nama Fine Resistant dan kembali mengajak Jenna untuk melanjutkan latihannya. Menurut Han, dirinya tidak akan berhenti. Rasa sakit itu nikmat dan itu menjadi bukti bahwa mereka masih hidup. Latihan pun terus berlanjut lagi dan lagi, dan Jenna pun sudah beberapa kali mengajak Han untuk berhenti, namun Han menolaknya. Hingga kedua skill Han, yaitu Beginner Swordsmanship dan Beginner Shield Prevention, telah disintesis menjadi skill baru, dan Han mendapat Beginner Sword dan Shield Prevention. Kemudian di hari berikutnya, sistem kembali mengucapkan selamat datang ke Pick Me Up. Yesala pun meminta mereka untuk segera datang ke plaza ketika sang master tiba, dan bertanya apakah mereka minta dihajar. Jenna pun mengatakan bahwa ini adalah hal yang bagus. Latihan terus-menerus membuatnya gatal untuk mencari suasana baru. Han pun bertanya mengapa dirinya merasa bahwa Jenna beradaptasi lebih cepat dibandingkan dirinya. Jenna pun menyebut bahwa begini-begini dirinya adalah gadis tangguh. Namun Han menyebut bahwa hal sebaliknya tidak terjadi kepada mereka. Mereka pun kembali marah-marah kepada Yesel dan meminta Yesel mengirim mereka kembali. Mereka muak harus memakan kentang terus-menerus. Mereka juga tidak mau jika dipaksa untuk bertempur lagi. Yesel pun seketika marah mendengar hal ini dan seketika menghajar mereka. Yesel pun menyebut bahwa dirinya akan membuat mereka menulis surat wasiat sebelum menghajar. Mereka semua akan mati hingga pada akhirnya mereka pun meminta ampun. Yesel pun segera meminta mereka untuk segera pergi ke dalam gerbang. Kemudian saat ini mereka pun berada di lantai 3 dan misi mereka akan mengalahkan semua musuh. Han pun menyebut bahwa peralatan dan taktik mereka telah berkembang. Namun Han sendiri tidak masalah dengan hal ini. Tinggal bertempur sesuai dengan apa yang mereka latih kemarin. Dan segera mengajak mereka untuk maju. Dan seperti yang Han bilang, lantai 3 itu cukup mudah. Dan notifikasi mengenai penyelesaian misi pun muncul. Setelahnya, Jenna pun menyebut bahwa dirinya kayaknya sudah mulai terbiasa dengan ini. Dan Han pun menyebut bahwa kali ini pertempurannya membosankan. Jenna yang memperhatikan mereka pun menyebut bahwa tampaknya mereka masih enggan untuk ikut bertempur. Han pun mengatakan bahwa itu tidak penting. Lagi pula dirinya juga tidak ingin membagi poin pengalaman dengan jajingan seperti mereka. Jika mereka tidak berpartisipasi, maka mereka tidak akan mendapatkan poin pengalaman. Lalu di saat itu, sebuah notifikasi pun mengatakan bahwa mereka akan kembali menantang lantai pertama. Han pun menyebut bahwa tampaknya sang master akan memutar Wheel of Fortune. Jenna pun bertanya apakah mereka masih belum selesai. Dan seketika mereka dipindahkan ke lantai pertama. Dan misi mereka adalah mengalahkan semua musuh. Han pun mengatakan bahwa mereka akan aman menantang lantai pertama. Jenna pun menilai tampaknya master mereka lebih manusiawi. Selain itu, Jenna juga menyebut bahwa mereka sama persis dengan monster yang sebelumnya mereka temui di lantai pertama. Dan dengan cepat mereka menyelesaikan lantai pertama. Dan Jenna menjadi MPV di stage ini. Dan lagi-lagi master menantang lantai pertama. Han pun menilai bahwa sang master tidak akan membiarkan mereka istirahat dengan cepat kalau mereka berhasil menyelesaikannya semudah ini. Dan kembali mereka menyelesaikan tantangan di lantai pertama. Lalu lanjut ke lantai ketiga dan kembali menyelesaikannya. Kemudian Jenna pun mengatakan bahwa dirinya mulai merasa capek dan bertanya apakah sang master tidak akan menyuruh mereka bertempur lagi. Han sendiri juga tidak tahu. Jenna pun menyebut bahwa dirinya bisa gila. Sampai kapan mereka harus mengurus para beban ini. Namun Han meminta Jenna untuk tenang, karena semuanya akan berakhir hari ini. Jenna pun bertanya apa maksud Han semuanya akan berakhir. Mereka tampak ogah-ogahan mengubah sikap mereka. Dan Han menyebut bahwa dirinya ragu sang master cukup kaya sehingga bisa menyimpan orang-orang tidak berguna seperti mereka. Kemudian sang master pun kini memulai sintesis. Orang-orang baru itu pun bertanya-tanya tempat apakah itu. Han pun menatap mereka dengan tajam dan mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang bodoh yang tidak mau mengambil kesempatan yang sudah diberikan kepada mereka. Dan chapter berakhir. Terima kasih telah menonton. Bantu subscribe, like, dan komen. Sampai bertemu di video selanjutnya.